Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Semalapata dengan NIM 153420032. Nah, di sini saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur perkembangan otak pada anak. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu struktur perkembangan otak pada anak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan otak. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari otak tersebut. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan otak. Nah, yang dimaksud dengan otak yang sudah saya ketahui bahwa otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia. Dari suatu kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan yang menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Nah, namun tahukah Anda seperti apa tahapan perkembangan otak pada anak? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang struktur perkembangan otak pada anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan kapan otak mulai terbentuk dan kapan otak mulai berkembang. Nah, otak manusia mulai berkembang sejak berada di dalam kandungan, tepatnya yaitu sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Nah, pada saat ini alur saraf yang terbentuk sejak embrio mulai menutup, terjadi sebuah tabung yang kemudian disebut dengan tabung saraf. Kemudian perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan. Ahli menyatakan bahwa usia emas pertumbuhan otak anak atau golden age ialah sejak ia dilahirkan hingga berusia 5 tahun. Pada rentang waktu ini perkembangan otak anak sangat pesat sehingga penting bagi orang tua untuk memahami setiap tahapannya. Nah, di setiap anak perkembangan otaknya itu dimulai dari masa bayi hingga masa anak-anak. Baik, yang pertama yaitu pada masa bayi. Nah, otak bayi sangat aktif, bahkan melebihi orang dewasa. Kemudian menciptakan triliunan sinapsis yang merupakan bekal anak dalam memahami dunia. Nah, barulah setelah usianya 12 bulan, otak bayi akan membesar menjadi 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Nah, dalam waktu yang singkat itu, ada begitu banyak koneksi saraf yang terbentuk. Nah, hal ini yang membuat ukuran otak bayi baru lahir telah mencapai sekitar 60% dari ukuran rata-rata otak orang dewasa. Nah, di sisi lain, otak bayi baru lahir mengandung sangat sedikit mielin, yaitu zat lemak yang menutupi sel saraf dan diperlukan untuk pengiriman impuls listrik. Nah, inilah yang menyebabkan proses informasi dalam otak bayi jauh lebih lambat daripada orang dewasa. Meski begitu, proses pembentukan mielin otak ini terus berkembang. Yang kedua yaitu pada masa anak-anak. Nah, memasuki usia 3 tahun, otak anak semakin besar menjadi 80% dari ukuran otak utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinaps. Sinaps adalah hubungan antar sel saraf yang memungkinkan informasi mengalir di antara keduanya. Nah, namun sehingga dengan tumbuh kembang anak, otak mulai memecah sinaps yang dianggap tidak penting sehingga otak menjadi lebih fokus hanya pada koneksi yang penting. Nah, saat menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Pada usia ini, ukuran otak anak sudah sepenuhnya menyamai orang dewasa. Nah, kemudian bukan cuman itu, setiap pengalaman yang dirasakan anak juga akan membentuk sinaps. Itu kenapa perkembangan otak anak akan menyesuaikan dengan lingkungannya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa bagian otak yang terbagi menjadi 3, yaitu ada otak tengah, otak depan, dan otak belakang. Nah, yang pertama yaitu otak tengah. Otak tengah disebut juga dengan mesencephalon. Otak ini terletak di dalam batang otak, yaitu di antara otak depan dan otak belakang. Otak tengah merupakan bagian terkecil dari batang otak dengan ukuran hanya sekitar 1,5 cm. Yang kedua yaitu lobus frontal yang disebut yaitu bagian otak depan. Nah, otak depan ini yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Nah, bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengembalian keputusan, dan perencanaan. Nah, yang ketiga yaitu cerebellum adalah bagian otak yang terletak di bagian belakang dan di bawah lobus occipital. Nah, fungsi cerebellum atau otak kecil adalah mengontrol dan mengordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. Kemudian bagian depan tabung saraf berkembang menjadi otak, sedangkan sisanya berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Sementara sel-sel puncak saraf menjadi sistem saraf tepi. Nah, di ujung depan tabung saraf, 3 area otak utama terbentuk, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Nah, pada minggu ke-7, ketiga area ini membelah lagi menjadi bagian-bagian lain dari struktur otak. Otak manusia kemudian terus berkembang seiring usia kehamilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan otak kanan dan otak kiri. Nah, perbedaan otak kanan dan otak kiri ini terletak pada jenis pemikiran yang dihasilkan. Nah, otak kanan merupakan bagian otak yang memproses kreativitas untuk berimajinasi dan berpikir tentang seni. Otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Sementara itu otak kiri lebih banyak memikirkan hal-hal yang analitis dan matematis. Secara umum, otak bagian kiri lebih dominan dalam hal bahasa dan sangat berperan dalam mengolah apa yang kita dengar dan juga dalam berbicara. Otak kiri jugalah yang membuat orang berpikir logis dan piawai matematika. Ketika ingin mengungkapkan fakta, maka otak kirilah yang bekerja menggali memori. Selanjutnya, pada usia 6 bulan, korteks cerebral mulai menutupi sebagian besar struktur otak dan mulai memisahkan diri menjadi lobus-lobus. Hingga akhirnya pada usia kehamilan 9 bulan, otak janin sudah terbentuk sebagaimana otak manusia pada umumnya. Bersamaan dengan terbentuknya anatomi otak tersebut, sel-sel saraf atau neuron baru di otak juga mulai terbentuk. Nah, setiap neuron akan terhubung dengan neuron lainnya untuk membentuk sistem saraf dengan bantuan serat yang disebut dendrit dan akson. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan usia-usia otak anak yang mulai berkembang. Yang pertama yaitu pada usia 2-6 bulan. Nah, otak anak berkembang karena adanya pengalaman dan relasi yang ia alami setiap hari. Yang kedua yaitu pada usia 6-9 bulan. Menjelang 9 bulan, otak anak dapat memperbentuk sambungan antara apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan cecap. Kesempatan pembelajaran untuk perkembangan awal bisa dihadirkan lewat interaksi dengan orang tua dan anggota keluarga yang dekat. Yang ketiga yaitu pada usia 3 tahun. Yang menjelang 3 tahun, otak anak memiliki sekitar 1000 triliun sambungan otak, yaitu sinaps. Nah, yang terakhir yaitu usia 3-5 tahun. Menjelang sekolah, perkembangan otak anak dibangun berdasarkan fondasi yang sudah kuat yang terbentuk pada 5 tahun pertama.
Baik, itulah hasil pemaparan materi saya tentang struktur perkembangan otak pada anak. Jika ada salah kata dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.